Shalom. Shalom. Nah, puji Tuhan. Saudara, sekali lagi kita bersyukur karena Tuhan masih menyatakan kemurahan sehingga hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara, di dalam kesempatan yang indah ini, saya ingin menyampaikan satu topik, satu tema. Sebesar apa ya kita mengasihi Tuhan? Ini pertanyaan saudara yang dimunculkan lewat tema ini. Supaya setiap pribadi sebagai orang Kristen itu bisa introspeksi diri. Kira-kira sejauh mana bobotnya, besarnya kita mengasihi Tuhan. Saudara, kunci utama di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kunci utama sebagai orang percaya, ya, itu tidak ada duanya dalam keyakinan yang lain. Itulah kasih. Cinta. Jadi orang Kristen ini ciri khas utamanya. Kenapa? Kita mencontoh Tuhan kita. Teladan kita. Itulah Tuhan Yesus yang selalu menyatakan diri di dalam kasih-Nya. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar. Tidak ada saingannya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Saudara, orang tua bisa berkorban loh untuk anak, berani mati untuk anak. Tapi untuk sahabat berani enggak? Kok kurang kerjaan? Iya kan? Enggak mungkin kita berani berkorban sampai dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang berani mati, yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Tuh, renungkan sejenak ini, saudara. Tidak ada kasih yang melebihi, yang bisa menandingi kasih daripada seorang sahabat yang rela menyerahkan nyawanya. Sekali lagi, orang tua mungkin juga masih berani mati untuk anak-anaknya. Ya, lebih baik aku mati saja daripada anakku. Tapi kalau untuk sahabat, siapa yang berani? Ya. Nah, saudaraku, ternyata di sini kita memperhatikan bukan hanya emas saja yang bisa diukur. Tidak tahu ini berapa karat ini ya? Iya kan? Saya punya cincin. Berapa karat? Ini bisa diukur. Mungkin 10 karat, 8 karat, 24 karat. Ya. Tetapi kasih ya bukan saja emas yang diukur, tetapi kasih cinta itu juga diukur. Ayo, suami istri, sejauh mana ukuran kasih dari suamimu? Hei istri-istri, hei suami, sejauh mana cinta istrimu kepada suami? Ayo, bisa diukur. Kalau masih punya gajian besar, cintanya si istri itu setengah mati, baru setengah mati loh, belum benar-benar mati.
Ya kan? Oh, kalau istrinya setiap kali menyediakan kebutuhan suaminya, kalau dia pulang, oh pasti cintanya juga setengah mati. Sekali lagi, bukan sampai mati, tapi setengah mati. Jadi ternyata kasih itu bisa diukur loh, saudara. Ya, hanya kasih Yesus yang lebih besar. Ya, sampai dia memberikan nyawanya. Dan lagi tidak ada yang bisa menandingi kasih daripada Tuhan. Ya, memberikan nyawanya untuk apa? Ya, saudara, untuk menyelamatkan kita. Ya, kalau kasih kita kepada sahabat, itu bisa saja terjadi kalau sahabat itu tidak pernah menyakiti hati kita. Betul? Tapi coba kalau sahabat itu punya kesalahan, jangankan mengasihi, ketemu aja nggak mau. Blokir. Nah, diblokir. Betul. Tetapi justru Yesus rela mati bagi semua orang, bukan karena orang itu baik, bukan orang itu benar, tetapi dia rela mati untuk orang berdosa. Saudara, sekali lagi tidak ada duanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang rela mati untuk sahabat-sahabatnya. Justru sahabat itu dalam kondisi berdosa. Tidak ada. Renungkan sejenak. Saudara orang benar? Halo? Bukan orang benar? Bukan orang benar. Justru karena saudara bukan orang benar, kasih itu dinyatakan kepada saudara. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Amin. Loh, saya ini bukan orang benar, saudara. Ganteng sih ganteng. Iya kan? Tapi benar, enggak. Saya ini orang berdosa, saudara. Tetapi justru karena kita orang berdosa, Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya lewat kematian. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita membaca Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Inilah bukti kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya. Untuk apa? Untuk mati. Yesus datang karena untuk mati. Kurang kerjaan? Tidak. Ini membuktikan kasih-Nya dengan satu syarat, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara datang ke sini diajak teman atau karena percaya kepada Tuhan? Halo? Saudara, ini kasih itu baru diberikan, kasih itu baru dinyatakan, dibuktikan kepada orang-orang yang percaya. Gak rugi kita percaya sama Tuhan. Ya, kita lihat banyak orang-orang yang merendahkan, meremehkan ya akan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang diremehkan itu justru demi kepentingan kita. Ya, saya pernah baca artikel, ya, bukan artikel, satu apa, mungkin TikTok atau apa gitu. Ada seorang bertanya, itu tuh bukan kok rela ditelanjangi.
Ya, kok rela ditelanjangi? Itu Tuhan atau bukan? Saudara, yang ditanya cuma jawabnya begini, kamu punya anak enggak? Punya. Andai kata demi anakmu, terus kamu rela melakukan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan dalam hidupmu, mau tidak? Ya mau. Itulah Tuhan. Dia rela dalam kondisi apapun sampai dia mati di atas kayu salib demi kasihnya kepada kita. Sebegitu kasih Tuhan itu sangat besar dan tidak ada satupun yang bisa menyaingi cintanya Tuhan kepada kita. Haleluya. Nah, saudaraku, sekarang bagaimana dengan kita? Kita tahu kan sekarang bahwa Allah sangat mengasihi kita, dibuktikan dengan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas salib. Sekarang bagaimana dengan kita? Ya, di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan untuk segala kebajikannya kepadaku. Bagus ini saudara. Ini satu renungan, satu pertanyaan yang muncul dari pemazmur ini. Bagaimana aku bisa membalas segala kebajikan Tuhan? Seringkali orang kalau mendapatkan kebaikan dari temannya malah lupa. Ya kan? No reckon you. Dilupakan. Kebaikan sahabatnya, kebaikan orang tuanya, justru dilupakan. Kita lihat saja kalau anak-anak sudah berumah tangga, lupa sama orang tuanya. Ya kan? Ayo, jujur. Kadang-kadang orang tuanya disepelekan, padahal dia yang melahirkan, dia yang membesarkan. Lupa. Tapi saudara pemazmur ini mengatakan, bagaimana ya caranya saya bisa membalas kebajikan Tuhan kepadaku? Ternyata pemazmur ini sudah menikmati kebajikan, sudah menikmati kemurahan Tuhan. Ini satu tindakan yang benar, saudara. Kalau kita sudah mendapatkan sesuatu, kemudian kita berpikir, apa ya yang akan saya balaskan? Ya. Nah, saudaraku, di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan. Oh. Ya, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahannya, ya, dan menikmati baitnya. Saudara, karena dia bingung, pemazmur ini mau balas Tuhan pakai apa? Pakai duit. Tuhan tidak butuh duit kita, saudara. Pakai apa? Jasa. Sejauh mana jasa kita? Pemazmur ini kebingungan. Dengan apa akan kubalas semua kebaikan Tuhan? Ternyata kerinduannya, aku mau tinggal di rumah Tuhan. Artinya apa? Aku mau beribadah kepada Tuhan seumur hidup. Saudara, beribadah. Diam di rumah Tuhan menikmati baitnya. Artinya dia rindu untuk beribadah kepada Tuhan sebagai balas kasih Tuhan kepadanya. Saudara, jadi ibadah itu bukan satu hal yang remeh. Ternyata itu adalah satu tindakan yang baik
tinggal di rumah Tuhan beribadah. Saudara, bersyukurlah kalau saudara setia beribadah. Ternyata itulah yang diinginkan oleh pemazmur ini. Karena tidak gampang, saudara. Orang beribadah itu tidak gampang loh. Ya. Nah, kita perhatikan, diam di rumah Tuhan itu artinya ibadah. Ya. Nah, sekarang motivasi kita ibadah itu apa? Kalau saudara bisa datang di tempat ini, sekali lagi kalau pemazmur tadi motivasinya benar. Apa yang bisa kubalas kepada Tuhan? Aku mau beribadah sepanjang umur hidupku. Ibadah sampai mati. Banyak orang Kristen pergi beribadah. Dan di dalam ibadah itu kita menyanyi, memuji Tuhan. Di dalam ibadah itu ada yang pelayanan, main musik, pimpin pujian, menyampaikan firman Allah. Di dalam ibadah ada yang membawa persembahan. Tetapi sekarang masalahnya motivasinya itu apa? Nah, mungkin kita mau membalas kasihnya Tuhan. Tuh. Tapi ada sekedar kewajiban. Nah ini. Wajibnya orang Kristen mesti nang ibadah. Ya. Banyak orang Kristen ibadah itu dianggap satu kewajiban, saudara. Ya, wajibnya orang Kristen itu pergi beribadah. Atau karena kebutuhan. Banyak orang Kristen butuh loh. Ke gereja cuma butuh. Yang masih muda-muda itu butuh. Nang gereja ben cepet oleh duduk. Ya kan? Tapi kalau di sini saya yakin enggak. Karena yang di sini cewek-ceweknya itu tua-tua semua. Ayo, enggak mungkin. Yang cowok juga tua-tua. Jadi keliru kalau cari jodoh di gereja ini. Ya. Kebutuhan, atau mungkin karena di sini ada bos, kemudian supaya dapat bekerja, dapat pekerjaan. Banyak loh orang Kristen pergi ke gereja karena apa? Ingin ketemu dengan bos, supaya kalau kelihatan rajin, waduh bosnya seneng, langsung diangkat jadi pekerjanya. Ini motivasi kita apa sekarang? Ayo, ibadah untuk membalas kebajikan Tuhan. Atau sekedar kewajiban, wajibnya orang Kristen beribadah. Karena kebutuhan, apa yang dibutuhkan? Kayaknya kalau di gereja itu kebutuhan gampang kok. Ya. Aduh, saudaraku, mari kita perhatikan ya. Bagaimana sekarang konsep hubungan kita dengan Tuhan yang benar. Ini saudara. Ya, sekali lagi saya kagum, bangga dengan saudara yang setia beribadah. Jujur, di sini jarang yang tidak setia, semua rajin. Ya, walaupun kadang-kadang adalah memang masalah-masalah ya. Nah, tetapi bagaimana konsep hubungan kita dengan Tuhan yang benar itu, saudara? Kenapa ini harus dituntut? Karena kita sudah menikmati kasih kemurahan Tuhan. Sampai dia rela mati untuk kita. Sekarang hubungan kita yang benar dengan Tuhan itu bagaimana? Ini orang Kristen yang selalu bertanya bagaimana ya hubungannya dengan Tuhan, itu bagus, saudara. Karena introspeksi diri. Nggak hanya sekedar masuk keluar gereja, tidak. Ya, sekarang bagaimana hubungan kita? Ya. Nah, saudaraku, kita baca di dalam kitab Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Ini satu cerita yang menarik. Ya. Nah, dikatakan di sana pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Saudara, minggu yang lalu saya katakan saya tidak mikir persembahan saudara. Saudara mau bawa persembahan atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi ternyata, saudaraku, Tuhan justru memperhatikan persembahan. Dia
duduk menghadapi peti persembahan. Untuk apa? Untuk melihat persembahan kita. Jadi jangan dipikir kalau kita mempersembahkan itu tidak diperhatikan oleh Tuhan. Diperhatikan, diamati Tuhan. Duduk menghadap peti persembahan. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang yang memberi jumlah yang besar. Waduh, kalau gereja kemudian jemaatnya memberi persembahan yang besar, aduh ayam tentang pendeta nih, ya kan? Loh, itu ternyata saudaraku diperhatikan oleh Tuhan, banyak orang memberikan dengan jumlah yang besar. Nah, lalu datanglah seorang janda yang miskin. Berbanding terbalik, ya, janda yang miskin dan dia mempersembahkan 2 peser, yaitu 1 dinar. 1 dinar tok, saudara. Jelas ya? Berbanding terbalik dengan tadi orang kaya, semua membawa persembahan yang banyak, persembahan yang besar. Ternyata di sini sudah janda, kismin lagi, ya kan? Kismin kan? Sudah janda, marat bisa. Persembahannya nggak banyak, cuma 1 duit saja dipersembahkan. Kritik. Tapi Tuhan juga lihat. Karena Tuhan duduk di depan peti persembahan, melihat persembahan masing-masing. Jadi saudaraku, peti persembahan itu ada di tempat ibadah. Jadi ternyata Tuhan itu memperhatikan ibadah kita, memperhatikan persembahan kita. Jangan dipikir setiap aktivitas kita di gereja itu tidak diperhatikan oleh Tuhan. Mungkin pendeta bisa lupa memperhatikan, ya, sampai kadang-kadang nggak ngerti siapa yang nggak datang. Tapi Tuhan tahu persis siapa yang nggak datang. Dia tahu persis siapa yang setia. Dia tahu persis siapa yang melayani Tuhan. Dia tahu persis persembahan kita berapa. Nah, maka kemudian murid-muridnya itu dipanggil. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu ya, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uangnya ke dalam peti persembahan." Wah, benar tak Tuhan ini? Kok malah janda tuh yang memberikan lebih banyak? Nah, sebab mereka semua memberikan dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Ya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh hidupnya. Saudara, ketika Tuhan melihat satu peristiwa di dalam bait Allah, di dalam rumah ibadah, orang-orang datang beribadah, ya, sebab di dalam bait Allah kan beribadah. Sekarang motivasi mereka itu apa? Kalau dia beribadah itu motivasinya apa? Kalau dia memberikan persembahan itu motivasinya apa? Tuhan lihat dan perhatikan ada banyak mereka memberikan persembahan dengan kelebihannya. Tetapi ternyata janda miskin itu mungkin nggak berani jalan cepat. Cara masukkan juga nggak mungkin kerucuk. Tapi mungkin pelan-pelan.
dia masukkan. Saudaraku, siapa yang dipuji oleh Tuhan itu siapa? Yang dihargai oleh Tuhan itu siapa? Saudaraku, ternyata janda miskin. Kok malah janda miskin yang dipuji? Ya, apa Tuhan tidak salah ini? Ya, nah kita perhatikan. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, ini diulang lagi ayat ini ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini justru dia memberikan lebih banyak daripada semua orang. Kenapa? Janda ini memasukkan ya uang ke dalam, ya bukan kelihatan. Ya, memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tuhan ini gimana sih? Kalau saudara nilai kira-kira gimana? Kalau saya pendeta, saudara masukkan peti persembahan, masuk di amplop. Ya, kalau enggak pakai amplop, enggak ketoro. Campur kan? Ada yang 50, ada yang 20, ada yang 10, ada yang 5.000, ada yang 2.000, campur. Tapi kalau pakai amplop mungkin dikasih nama lagi. Saya tahu ini, oh si A persembahan berapa, si B persembahan berapa. Tuhan nggak perlu lihat, perhatikan orang yang datang. Cara mempersembahkan beda dengan orang kaya, ya kan? Orang kaya itu kan biasanya kalau memberi sesuatu supaya dilihat orang, pamer dia. Kerucuk. Tapi janda miskin ini dia pelan-pelan. Waduh. Ternyata dikatakan oleh Tuhan, janda miskin ini memberikan dengan lebih besar, ya. Ya, apa Tuhan tidak salah? Kalau saudara suruh menilai, kira-kira mana yang paling menyenangkan? Orang kaya atau janda miskin? Secara akal sehat, pasti orang bangga dan senang dengan orang kaya. Ayo, saudara senang kumpul sama orang kaya atau sama orang miskin? Ayo. Nah, ketularan sugih maksudnya gitu kan? Nah, wong miskin ketularan melarat. Ya, logikanya gitu. Tapi Tuhan justru beda penilaiannya. Justru orang yang miskin itu diperhatikan oleh Tuhan dan sampai diberikan percontohan. Apa Tuhan nggak salah? Tidak, saudaraku. Ya, karena dalam ayat itu dikatakan, sebab mereka orang-orang yang kaya tadi ya memberikan dari kelimpahannya. Saudara, persembahan 1 juta. Ternyata tabungan saudara atau simpanan saudara masih ada 100 juta. Ya kan? Nggak kerasa, saudaraku, 100 juta diambil 1 juta. Klik, nggak kerasa. Karena kita masih punya simpanan yang lebih besar. Jadi orang kaya itu tak kali dia memberikan lebih besar, nggak ada artinya bagi mereka karena dia punya simpanan kekayaan masih banyak. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Nah, ketika dia merasa dirinya tidak ada, dikatakan seluruh hidupnya. Kenapa? Ketika uang itu dimasukkan, habis sudah. Dia nggak punya apa-apa. Ya. Tapi motivasinya seperti dikatakan oleh pemazmur tadi, bagaimana aku bisa membalas ya segala kasih Tuhan? Aku akan tinggal di rumah ibadah. Dalam arti rajin beribadah
dan di dalam ibadah itu melakukan satu apa yang seharusnya dalam ibadah, menyanyi, memuji Tuhan, pimpin pujian, pelayanan, dan lain sebagainya, sampai memberikan persembahan. Tapi motivasinya apa? Saudara banyak waktu, makanya bisa datang beribadah. Waktu saudara banyak, tapi saudara yang nggak punya waktu, karena kondisi harus kerja, harus lembur, dan lain sebagainya. Tetapi justru karena kekurangan waktu itu, saudara masih menggunakan kesempatan untuk beribadah, sama seperti janda ini tadi. Dalam kekurangannya, dia masih datang beribadah. Ayo, saudara berjuang enggak kalau beribadah? Kelebihan waktu, sehingga kalaupun beribadah cuma apa 2 jam lah, nggak ada artinya. Tetapi bagi janda ini, ya, bagi orang yang kesulitan waktu, ya, waduh ya apa ya, nanti waktunya begini, kalau saya tidak lembur gimana, kalau saya tidak jualan gimana, ya. Tetapi justru kasihnya kepada Tuhan ditinggalkan hanya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, jadi ternyata ibadah kita itu mendapatkan perhatian dari Tuhan. Kalau orang yang kebanyakan waktu, santai saja dia bisa beribadah. Tapi orang yang lagi kerepotan waktu, ya satu misal mungkin jualan lah. Kalau nggak jualan gimana ya? Pagi-pagi waktunya laris jualan ini, tapi saya harus beribadah. Terus nggak usah ibadah dulu lah. Atau mungkin justru saya lepaskan. Biarkan, demi Tuhan, aku tidak jualan lebih dulu. Aku beribadah kepada Dia. Mungkin saudara sedang janji sama teman, ya, untuk bertemu dan melakukan aktivitas, tapi karena jam ibadah, saudara rela tinggalkan. Itu luar biasa. Ya, jadi ibadah itu bukan hanya sekedar kita rajin, saudara. Tapi Tuhan lihat pergumulan kita untuk menggunakan waktu di dalam ibadah. Pagi-pagi masih ngantuk, ini gimana ini ya? Ya, sudah tidak ibadah dulu. Banyak orang meringankan ibadah. Padahal di dalam ibadah itu punya keuntungan ganda, saudaraku. Ya, dalam surat Timotius dikatakan bahwa ibadah itu mengandung janji untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Double berkatnya. Tapi apakah saudara ketika mau beribadah hanya karena berpikir mau dapat berkat, cari keuntungan, kasih persembahan supaya dapat berkat? Karena Tuhan berkata, kalau kita mempersembahkan sesuatu, Tuhan akan memberkati kita 100 kali lipat. Enak ya? Janda itu tidak berpikir demikian, saudara. Ternyata dia rela menyerahkan semuanya. Dikatakan seluruh hidupnya. Ketika uang itu dipersembahkan, Tuhan mengatakan dia sudah punya apa-apa lagi. Itu sebabnya Tuhan memuji. Jadi ibadah kita ternyata diperhatikan oleh Tuhan. Apakah saudara datang beribadah itu karena memang saudara berjuang dengan kehidupan saudara, sehingga saudara tinggalkan untuk ibadah, atau hanya sekedar kewajiban orang Kristen beribadah, sekedar kewajiban memberikan persembahan. Waduh, kalau ini tak persembahkan, saya makan apa ya? Tetapi si janda miskin itu tidak berpikir apa yang harus dimakan, tapi dia berpikir apa yang bisa berikan, persembahkan kepada Tuhan. Dia serahkan seluruh hidupnya. Ternyata Tuhan memperhatikan persembahan itu. Ya, sekali lagi saya nggak pernah perhatikan. Saudara masukkan berapa, itu saya nggak pernah perhatian, saudara. Ya, cuma ngambil ya, serahkan sama ibu gembala. Udah, saya nggak ngerecoki lagi. Jadi kalau saya ambil,
Saya serahkan sama Ibu Gembala nih persembahan hari ini perpuluhan. Saya tidak pernah ngerecoki, saya tidak pernah minta. Sebab kalau saya ngerecoki, saya minta, malah kebingungan. Udah kan. Sampai ini dijaluk pisan. Saya tidak pernah minta, saudara. Ya, Ibu Gembala aja muter ya bingung nih, oh punya ini ya. Tapi puji Tuhan, karena itu adalah persembahan dari hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Persembahan itu menjadi berkat. Ya, betul saudara. Makanya saya bilang saya tidak memperhitungkan persembahan. Ya, jadi kalau itu ada, ya kita gunakan ya demi pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, kita perhatikan di sini, Tuhan nggak salah menilai. Jadi andai kata saudara datang beribadah ini karena saudara memang menyempatkan diri, padahal saudara sendiri waktunya sangat kepepet sekali, tapi saudara gunakan untuk ibadah, itu luar biasa. Ketika saudara dalam kekurangan tapi masih memberikan persembahan, bukan lantas punya apa tujuan, aku beri ini Tuhan kasih 100 kali lipat. Jangan berpikir sedemikian. Saudara, bagaimana kita membalas kasih Tuhan? Sejauh mana besarnya kasih kita kepada Tuhan? Ya, kalau kasih Tuhan memang nggak bisa diukur. Mari kita renungkan sekarang, saudara, ya. Kita renungkan tujuan kita ibadah itu apa. Ayo, kita nilai sendiri masing-masing. Ya, karena kita ingin membalas kasih Tuhan, atau hanya sekedar kewajiban, atau justru malah mencari keuntungan. Saya yakin, saudara, ya, kalau kita memang sungguh-sungguh mau membalas kasih Tuhan, saudara, Tuhan pasti juga perhatian atas hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, yang lain melakukan karena kelebihannya, tetapi janda itu di dalam kekurangannya. Loh, kondisinya kayak gitu loh. Ya, kok masih saja. Ya. Saudara lihat kalau mau Natal ditarik persembahan gitu, puji Tuhan, hati saya terenyuh, saudara. Ternyata jemaat Bethesda ini luar biasa. Malah kemarin laporan panitia masih ada lebihnya. Luar biasa. Memberikan persembahan tanpa pamrih, ben ketok. Tidak. Ya, saya tahu saudara juga berat sebenarnya memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi justru karena kekurangan saudara mengasihi Tuhan, aku ingin menyatakan kasih kepada Tuhan. Kemudian saudara berikan dari kekurangan saudara. Luar biasa. Tanpa menuntut balasan. Tapi jangan dipikir Tuhan tidak tahu. Ya, walaupun saudara tidak menuntut balasan dari Tuhan, tapi Tuhan itu tahu, saudara. Nggak mungkin, karena Tuhan itu nggak membutuhkan apa-apa. Dia sanggup memberikan lebih atas hidup kita. Yang lain memberikan dari kelimpahannya, tetapi janda itu di dalam kekurangannya. Ya, mengapa? Janda itu sampai rela melakukannya semacam itu, pasti ada hal yang dituju. Mengapa janda itu rela melakukannya? Ya, karena dia menyadari bahwa segala sesuatu itu sumbernya dari Tuhan. Duh, kalau saudara bisa punya sesuatu dari mana? Kecuali orang yang di luar Tuhan. Kalau aku nggak kerja keras, nggak mungkin begini sampai ngomel sama istrinya. Coba kalau aku nggak banting tulang, kamu nggak makan. Istrinya bilang, kalau aku nggak masak, kamu pulang nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita menyadari seperti janda ini, kenapa sampai dia rela mempersembahkan ini? Saya tahu
bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Saudara, kalau kita tahu ini pasti kita mengucap syukur. Bisa bangun pagi saja, saudaraku. Kalau Tuhan izinkan, tidak bangun kita. Ya, benar. Karena apa? Hidup kita ini dari Tuhan. Bangun pagi, begitu bangun, duduk dulu. Matur nuwun Gusti. Kok kula taksih diparingi panjang umur. Ayo. Kalau Tuhan tidak memberikan hidup bagi kita, aduh, bersyukur walaupun dalam kondisi apapun, dalam kekurangannya kita masih bisa mengucap syukur. Coba bayangkan. Beberapa hari yang lalu, ini aja saya khawatir, saudara. Khawatir saya. Beberapa hari yang lalu, maaf ya, saya mencret. Satu hari itu lebih dari 10 kali ke belakang. Betul. Waduh, ya Allah, bergerak. Nanti kebaktian, waktu menyampaikan firman Tuhan, langsung minta maaf. Maaf jemaat, saya ke belakang dulu. Belum lagi waktu kencing, aduh, cerit, walot sekali. Waduh, loro pisan. Kepala udah kepala opo sih. Saya baca di WA pendeta Jawa Tengah mati. Wah, pendeta mati. Mari Sumatera loro, winganane Mojokerto loro. Ya. Mojokerto 2 yang mati, ibu-ibu gembala. Di Sumatera 2. Yang satu umur 40, yang satu umur 60. Ini sekarang di Jawa Tengah semua gembala sidang. Saya gembala sidang. Ya. Puji Tuhan. Saya tadi berjalan bisa gagal gini. Ya, sampai dilihat sama Bu Agus. Wih, gua gawe melakukan. Ya. Baru ngono demek sikil satu. Linu sikil. Tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan karena saya hidup karena Tuhan. Saudara, jadi jangan kecil hati kalau kita kemudian menikmati satu hal yang sangat minim dalam hidup kita. Tapi bersyukurlah. Ya. Dia menyadari wanita ini karena dia menikmati segala sesuatunya itu bersumber dari Tuhan. Jadi kalau dia mempersembahkan itu, dia tidak rasa kehilangan. Ya. Jadi kalau saudara datang beribadah, kalau saudara itu meyakini kasih Tuhan, saudara tidak merasa kehilangan waktu saudara untuk datang beribadah. Justru malah pikirannya kapan yuk ibadah, kapan yuk ibadah. Banyak orang gara-gara ibadah, gara-gara nang gereja, kemudian kehilangan waktu. Loh, banyak orang demikian. Ya, waktunya pesiar, waktunya piknik, waktunya wisata, jadi gagal. Ayo, benar apa benar? Kadang-kadang merasa rugi. Ada wisata bareng-bareng orang kampung, rame-rame kemana? Nggak ikut. Gara-gara ibadah. Terus nggak ibadah aja lah, ikut wisata saja. Loh, ini kenyataan banyak yang terjadi seperti itu, saudaraku. Tapi perempuan ini menyadari bahwa segala sesuatu dari Tuhan, maka dia kembalikan kepada Tuhan. Ya. Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Saudara, sadari bahwa apa yang di dunia ini bukan milik kita, Tuhan yang punya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara ya, bukan
Bukan hanya dunia dan isinya, bahkan hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Segala sesuatu dari Tuhan. Karena Tuhan yang mengerjakan dan dia kembalikan kepada Tuhan. Dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, hari ini kita ditantang, kita dikoreksi. Apa motivasi saudara ibadah? Ayo. Ya. Apa sekarang? Ya karena aku dapat tugas sih. Karena aku main musik. Datang. Kalau nggak dapat tugas? Ayo. Ya, karena saya terima tamu. Kalau enggak? Haleluya. Tapi puji Tuhan, saya bangga. Kali lagi, dari tempat yang jauh pun, saudara setia beribadah kepada Tuhan. Bahkan jangan saudara nggak ngerti ya. Saya ini tahu. Siapa yang nggak datang tahu. Biasanya datang pagi. Pagi sekali sudah datang. Tapi kalau sudah lewat 7:30 nggak datang, berarti nggak datang. Sampai tak titeni loh saudara. Ya, nih mesti teko nomor 1. Wah, 7:30 turun teko. Oh berarti nggak teko. Tak titeni saudara-saudara. Ya. Ada orang yang memang nggak ada perjuangan dalam ibadah. Tekone ngeremut asal selamat. Ya. Alah, teko keri gak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi bagaimana perasaan kita ketika kita menyadari kasih Tuhan begitu besar atas hidup kita? Apa yang kita balas buat segala kebajikannya? No sing ngado-ado kondisi itu. Betul. Sing cedak-cedak gremet-gremet asal salam. Ya Allah. Ya, tapi mari sekarang kita tahu ya bahwa ternyata Tuhan itu menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Bukan karena kita orang benar, tetapi kita orang berdosa. Dan bagaimana sekarang kita membalas cinta kasih Tuhan? Aku melayani dengan tulus hati. Aku ibadah dengan tulus hati. Aku rela berkorban. Kalaupun aku dalam kekurangan sekalipun, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana, setuju sekarang? Setuju? Tunggu dulu Om. Nanya aku repot ya apa Om? Terserah saudara. Terserah saudara. Tetapi hari ini saya sampaikan kepada saudara bahwa bagaimana cinta kita kepada Tuhan diukur oleh Tuhan. Ya, dan sekali lagi ibadah itu bukan hanya sekedar makeover. Ya, kadang-kadang setannya nggak over. Ya, kadang-kadang seperti itu. Tapi bukan karena ada waktu, bukan karena ada kesempatan, tetapi kalau saudara rela berjuang, kalaupun kesempatan tidak ada, aku akan utamakan Tuhan, aku akan beribadah kepada Tuhan. Saya yakin, seperti dalam surat Timotius mungkin pasal 4 ayat 7 itu ya, dan 4 ayat 7 dan 8, bahwa ibadah itu mengandung janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Itulah sebabnya kami berjuang. Nah, ibadah itu perjuangan, saudara. Ya, jadi kalau saudara datang beribadah, itu satu perjuangan, mengorbankan segala sesuatu demi kita bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Dan saya yakin Tuhan pasti memberkati saudara. Amin.
Haleluya, Tuhan memberkati.